Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan bagimu. Tuhan, Engkau selalu baik bagi kami. Apapun yang kami kerjakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ajari pimpin kami dalam setiap langkah hidup kami untuk selalu mengucap syukur bagi-Mu. Pagi ini Tuhan, Kau beri kesempatan bagi kami untuk boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, urapi lidah mulut kami untuk berkata-kata dan mendengarkan supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku, terambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pagi ini, dalam musim bulan Natal ini, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah kasih. Dia telah datang ke dunia untuk mendamaikan manusia dengan Allah melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Oleh karena itu saudaraku, hari ini kita diingatkan bahwa inilah kasih itu. Ya, jadi kasih Allah itu yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Yaitu dengan cara Tuhan Yesus diutus Allah untuk datang ke dunia untuk memberikan kesaksian bagi manusia bagaimana cara hidup yang benar, bagaimana cara hidup yang seturut dengan kehendak Allah. Nah, selama dia hidup di dunia saudaraku, dia memberikan teladan bagi semua orang, termasuk kita pada saat ini. Walaupun 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, tetapi teladannya harus kita turuti, harus kita ikuti karena kita sebagai orang Kristen, kita pengikut Kristus. Maka apa yang telah diteladankan oleh Kristus selama dia hidup di dunia ini, itulah yang harus kita turuti dan itu yang harus kita patuhi dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, benar saudaraku bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Karena ketika manusia Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka hubungan antara manusia dan Allah itu terputus saudaraku. Ada jurang pemisah yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu, supaya manusia diperdamaikan dengan Allah kembali, hubungan manusia dapat dikembalikan seperti semula hanya dengan satu cara, yakni menebus dosa manusia melalui darah Yesus Kristus. Nah, di zaman Musa barangkali kita masih mengingat saudaraku bahwa setiap kali bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, mereka harus memotong atau menyembelih domba, apakah itu sapi atau domba atau kambing atau barangkali burung yang menjadi pencurahan darah untuk menebus dosa mereka. Nah, tentunya ini akan sangat banyak, harus domba-domba yang mati untuk menebus dosa manusia. Tetapi Tuhan melihat bahwa darah domba tidak cukup untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Oleh karena itu
Dia sendirilah yang datang ke dunia ini melalui Yesus Kristus, darahnya yang telah tercurah 2000 tahun yang lalu, mendamaikan manusia. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, akan tetapi untuk beroleh hidup yang kekal, saudaraku. Nah, inilah Tuhan itu, kasihnya itu tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Barangkali mungkin Anda hari ini belum mengenal Kristus. Siapa Kristus itu, saudaraku? Nah, Dia adalah pendamai, Dia adalah Raja Damai, Dia yang mendamaikan manusia dengan Allah. Darahnya yang tercurah di Kalvari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini berlaku untuk semua orang, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, dia akan beroleh hidup yang kekal. Mari saudaraku, apakah Anda sudah mengenal Kristus itu? Apabila Anda belum menerima Kristus itu di dalam hidupmu, mari hari ini, tidak ada waktu yang terlambat. Ketika engkau membuka hatimu, Tuhan mau datang di dalam hatimu. Dia akan mengurapimu, Dia akan memulihkanmu, Dia akan menjadi Allahmu, dan Dia akan menembus dosamu. Ketika engkau mau mengaku di hadapannya, engkau akan disucikan, engkau akan dimurnikan seperti salju, diputihkan semuanya dosa-dosamu, sehingga engkau akan menjadi anak-anak Allah. Itulah kasih Kristus itu. Dia rela mati untuk menebus dosa manusia, sehingga siapa yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Demikian saudaraku, firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu. Engkau mengutus Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberi teladan bagi manusia, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Darah Yesus Kristus yang kudus dicurahkan di Kalvari untuk menebus dosa manusia, supaya manusia diperdamaikan dengan Allah. Terima kasih Tuhan, itulah kasih-Mu. Karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Walaupun mungkin di akhir zaman ini kami masih banyak yang belum mengenal Engkau seperti yang difirmankan Tuhan di dalam firman Injil-Mu. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau memberi kesempatan bagi semua orang yang mau menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya. Engkau akan memperbaharui hati dan pikirannya. Engkau hadir di dalam hidupnya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Karena itulah janji firman-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu, Bapa. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Hormat kami naikkan bagi-Mu. Pujian hanya untuk-Mu. Terpujilah Allahku, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.